Shalom, selamat sahabat saudaraku. Semoga saudara sekalian baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan. Kembali melanjutkan seri khotbah Allah Terutama, Departemen Penata Layanan dan Heavenly Light Ministry YouTube channel. Kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Memprioritaskan Allah yang pertama dan terutama. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami membuka hati kami untuk boleh mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara bagi kami melalui firman-Mu yang kudus, yang hidup, yang boleh mengubah, membentuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Suki dan Pali adalah arsitek dan pengembang properti yang sukses di Afrika Selatan. Mereka telah memutuskan untuk menginvestasikan tabungan mereka dalam membangun sebuah gereja untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saat itu segalanya mulai kacau. Bisnis mereka mengalami kesulitan besar dan mereka seperti kehilangan masa depan. Terlepas dari risiko kehilangan segalanya, mereka memprioritaskan Tuhan yang terutama dan terus berinvestasi di pembangunan gereja tersebut. Sehingga pengacara dan akuntan mereka menyebut mereka gila. Tetapi itu tidak pernah menghalangi mereka. Memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, itu sudah cukup sulit, apalagi ketika segala sesuatu tampak tidak beres dan kayaknya tidak mungkin. Hanya dengan kuasa Roh Kudus dalam pikiran, seseorang dapat terus setia di tengah kesulitan dan ketidakpastian. Suki dan Pali selalu mengunjungi lokasi pembangunan gereja tersebut. Kami menghabiskan 2 jam di sana, hanya berjalan keliling, mengitari orang-orang yang sedang bekerja, kata Suki. Dengan begitu kedamaian akan datang dan kami akan merasa yakin bahwa itulah yang harus kami lakukan, tidak peduli akibatnya bagi diri kami sendiri. Tetapi situasinya tidak bisa dipertahankan. Bank telah menetapkan tanggal untuk mengambil kembali mobil dan rumah mereka. Apakah yang harus mereka lakukan? Kemana mereka harus pergi? Seberapa jauhkah Tuhan membiarkan ini berlanjut? 3 hari sebelum tanggal penarikan kembali itu tiba, Tuhan pun turun tangan. Di mana Suki menerima panggilan yang akan mendorong mereka untuk menghasilkan kontrak yang lebih besar di Durban, sebuah kota indah di pinggiran pantai di provinsi KwaZulu Natal di Afrika Selatan. Alhasil, bangunan gereja sekarang telah selesai dan orang-orang sudah beribadah di sana setiap pekan. Bisnis mereka pun kembali berkembang pesat dan masalah keuangan pasangan ini sudah berlalu. Demikianlah kisah memprioritaskan Tuhan lebih dari segala sesuatu, bahkan di saat terpuruk sekalipun, dari pasangan Suki dan Pali. Dari kisah di Afrika Selatan, mari kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di ayat Matius 6 ayat 33 untuk menemukan penekanan lainnya dari hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya untuk mendapatkan makna yang keempat dari konteks Allah terutama. Ya, makna keempat Allah terutama adalah memprioritaskan, mendahulukan, atau mengutamakan Allah. Mengapa ini memprioritaskan Allah muncul dalam konteks Matius pasal 6 ayat 33? Kita perlu sekali lagi untuk kembali memeriksa arti lain dari kata carilah yang digunakan di dalam Matius 6 ayat 33. Ada 2 terjemahan yang bisa kita tampilkan di sini. Yang pertama, New Testament for Everyone.
Dia katakan, make your top priority God's kingdom and His way of life. Kata lain, sebaliknya, jadikanlah prioritas utama Anda kerajaan Allah dan jalani hidupnya. Kemudian dari versi Indonesia, yaitu firman Allah yang hidup, katakan, dan Ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Penggunaan kata make your top priority dan kata mengutamakan pada kedua terjemahan ini, di mana Yesus mengibaratkan bahwa Yesus sedang mengajak untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sama arti dengan mengajak kita semua untuk memprioritaskan, mengutamakan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam cakupan manakah kita harus mengutamakan, mendahulukan, menjadikan Allah yang terutama dalam hidup kita? Apakah sama seperti pasangan Suki dan Pali, kata prioritas? Prioritas itu sendiri berasal dari bahasa Prancis dan etimologi dari kata prioritas memiliki kata dasar prior, ya, yang berarti primer, dasar atau yang utama. Oxford Dictionary mengartikan istilah prioritas sebagai sesuatu yang Anda pikirkan itu paling penting dari hal-hal yang lainnya dan harus ditempatkan yang pertama. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prioritas adalah sesuatu yang didahulukan, diutamakan daripada yang lainnya. Dengan demikian, pengertian memprioritaskan Allah itu berbicara mengenai bagaimana respon dan tindakan kita dalam mendahulukan, mengutamakan Allah dan kepentingannya yang pertama daripada segala sesuatu. Saya ingin hadirkan seorang janda. Dia adalah janda Sarfat. Hadirnya janda Sarfat dalam kisah Elia karena Tuhan sendiri yang telah memilihnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 untuk menjadi bukti kuasa pemeliharaan Tuhan di Sarfat, di negeri kafir, wilayah Sidon, tempat asal daripada dewa Baal. Di saat kekeringan di wilayah tersebut, para dewa setempat tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Tetapi justru mujizat Tuhan terjadi secara lokal di rumah janda di Sarfat. Ini terjadi berawal saat janda ini bersama anaknya sedang mengumpulkan kayu api. Tiba-tiba Elia sampai di pintu gerbang kota Sarfat. Tanpa memperkenalkan dirinya, Elia langsung meminta, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 10. Tanpa keraguan janda ini pun bergegas untuk pergi mengambilnya. Terlihat di sini betapa dermawannya hati daripada janda ini. Bayangkan, ini musim kemarau. Terkadang air minum lebih dibutuhkan daripada makanan di masa-masa seperti ini karena lebih mudah menahan lapar ketimbang menahan aus. Sesungguhnya respon baik dari perempuan ini telah menunjukkan kualitas kerelaan hatinya dalam menjamu orang asing. Tetapi ketika janda ini sedang bergegas mengambil air, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 11. Disinilah janda itu menyatakan satu hal penting dari pertemuan singkatnya dengan Elia. Dari kalimat pernyataan tersirat kuat bahwa keyakinannya akan Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Pernyataan demi Tuhan Allahmu mungkin merupakan ungkapan paling sopan dalam melayani tamu asing. Namun janda ini tidak sekedar mengungkapkan pernyataan ini hanya dengan menyenangkan lawan bicaranya. Saudara lihat, jika disimak dengan teliti, ia sejujurnya sedang menyatakan satu pengakuan akan Allah di sini. Pernyataan lengkapnya sebagai berikut, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, ini tidak hanya merujuk kepada Tuhan Allahnya
Elia saja, tetapi dengan menambahkan anak kalimat yang hidup pada pernyataannya, janda ini di saat yang sama sedang mengakui Tuhannya Elia dan mengungkapkan keyakinan dirinya akan Allah tersebut. Dengan menggunakan terminologi demi Allahmu yang hidup, ia sedang membuat satu sumpah untuk mengatakan hal yang benar di hadapan Elia dan juga Tuhan. Apa yang janda ini ungkapkan adalah kenyataan daripada keadaan hidupnya. Pada saat Elia meminta roti, hal yang nampaknya mustahil baginya sehingga janda ini merasa perlu untuk menjelaskan keadaannya, dan tanpa sepengetahuannya Allah sedang memberi pelajaran penting baginya. Tuhan tidak mengirim Elia ke orang yang kaya, harta, dan berkelimpahan, tetapi Tuhan telah mengirimnya kepada janda miskin ini. Hal ini adalah suatu teguran bagi kita yang membenarkan penolakan kita untuk memberi dengan alasan kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Menyikapi respon ini, perempuan janda miskin tersebut, perhatikan saudara, Elia pun akhirnya berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu." Dan ketika Elia mengajak ia untuk jangan takut hadapi hidup, kembalilah pada aktivitas dan rencana semula, akan tetapi ada aktivitas tambahan yang harus dibuat, dan ini membedakan segalanya. Jika rencana awal janda dan anaknya akan membuat roti untuk the last meal mereka dan siap untuk apa yang akan terjadi berikutnya, maka perintah perubahan yang disampaikan adalah buatlah roti bundar kecil terlebih dahulu daripadanya dan berikanlah itu kepada Elia, lalu barulah ia membuat kembali baginya dan anaknya. Perhatikan, sebenarnya tidak ada perubahan, hanya saja sikap memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan harus yang menjadi terdepan. Disinilah Allah mengajak janda Sarfat itu untuk mengutamakan Tuhan. Setelah janda ini menerima ajakan jangan takut dan instruksi untuk mengutamakan abdi Allah yang pertama di atas keperluannya, maka berikut ini yang dilakukannya dalam merespon firman Tuhan kepadanya melalui Nabi Elia yang dicatat di dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sudah tahu apa yang terjadi? Ayat 16. Buli-buli itu tempayan tidak pernah habis dan tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan melalui perantaraan Elia. Perhatikan dengan saksama pada kedua ayat ini terdapat dua hal yang terjadi padanya dan yang dialami oleh janda Sarfat setelah dia merespon akan firman Tuhan. Yang pertama, penurutan iman akan perintah Tuhan. Yang kedua, penerimaan akan janji Tuhan. Ya, pada akhirnya janda ini menurut dan menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Ia melihat jalan Allah sebagai jalan keluar bagi keadaan sulitnya. Ia melihat jalan itu dengan iman sehingga ia memilih untuk mengutamakan keperluan abdi Allah yang pertama di atas keperluannya. Padahal sumber dayanya tidak hanya terbatas, tapi benar-benar tidak cukup. Di sini dia mengakui dan menerima otoritas Tuhan dan juga menerima janji pemeliharaan Tuhan. Mengenai prinsip memprioritaskan Allah, dalam hal apa sajakah kita harus memprioritaskan Allah yang pertama dan terutama? Tentunya dalam semua aspek hidup kita, baik waktu, tenaga, kesanggupan, talenta, pekerjaan, tubuh, harta kita harus ditempatkan yang pertama bagi Tuhan dan telah mengurniakannya untuk kemuliaan bagi namanya. Raja Salomo menasihatkan
menasihati kita sekaligus mengamarkan kita untuk menjadikan ini sebagai prioritas. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Dalam mengakui Dia sebagai Tuhan, sumber hidup dan pemberi berkat kita, maka di setiap penghasilan atau pendapatan yang diperoleh tidak akan mengasingkan dan mengembalikan milik Tuhan. Yang pertama menjadi tindakan prioritas yang memuliakan Tuhan. Ellen White katakan, dari semua pendapatan kita, pertama-tama kita harus menyisihkan peruntukan kepada Tuhan. Dalam sistem kedermawan hati yang diperintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk diminta untuk membawa kepada Tuhan buah sulung dari semua pemberiannya, baik dalam meningkatkan tambahan kawanan ternak mereka atau dari hasil ladang, kebun buah atau kebun anggur, atau mereka harus menebusnya dengan mengganti yang setara. Ya, di sini kita melihat bahwa Allah juga telah memberikan tanda-tanda yang jelas bagi manusia untuk mengakui kekuasaannya atas alam semesta dan atas dunia material. Dia meminta kita untuk mengakui Dia sebagai pemberi segala sesuatu. Dan untuk alasan inilah Dia berfirman, dari semua harta milikmu, aku mencadangkan 1/10 untuk aku di samping hadiah dan persembahan yang harus dibawa ke persembahan persepuluhan kepada Allah merupakan pengakuan kita atas tuntutan hak Allah atas diri kita melalui penciptaan dan penebusan. Karena semua kekuatan termasuk hidup kita ini berasal dari Tuhan. Prioritas tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kesenangan pribadi kita, atau lebih memilih untuk datang berbakti daripada menikmati waktu santai di rumah kita. Oh, tidak. Tetapi prioritas adalah bagaimana saat kita datang kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia serta mencari mengikuti ketetapannya, menyenangkan hatinya sehingga Ia berkenan atas hidup kita. Carilah wajahnya dan kehendaknya, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan ditambahkannya. Mencari Dia bukan saja karena ada kebutuhan, lalu datang menuntut janji-janjinya, tetapi itu lebih pada mengutamakan kualitas hubungan yang intim dengannya di setiap saat. Mari ikuti satu lagu pujian dari vokal grup Bethlehem dari Jemaat Simo Sidomulyo, Surabaya.
demikianlah konsep carilah dahulu, mengutamakan Allah pada pelajaran keempat ini mengajak kita dengan iman memprioritaskan, mengutamakan Allah dan mendahulukan perintah-perintahnya. Dan kita pun akan didapati menurut dan taat pada semua perintah Tuhan. Dan melalui pembahasan pada Sabat ini, kiranya Tuhan memberkati kita dalam menjadikannya yang terutama dengan memprioritaskan Dia, mengutamakan Dia yang terdepan dari segala kepentingan, urusan, keperluan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya boleh menguatkan, meneguhkan kami semua. Diberkati pemirsa yang hari ini turut mendengar, biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan mereka untuk mau mengambil satu komitmen, memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, sekarang untuk selamanya, usaha-usaha kami walaupun dalam situasi yang sulit, ajar kami untuk lebih setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, menguatkan, meneguhkan, dan terus memampukan saudara untuk menghidupkan di setiap firman.